Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, maupun research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Di kesempatan ini kami akan memfokuskan kepada kegiatan pra menulis. Nah, dalam kegiatan ini topik bahasan kami berikan judul gambar pra menulis. Dalam kegiatan pra menulis, kita mengetahui bahwa penulis harus melakukan rangkaian kegiatan menulis. Dalam kegiatan menulis pada tahap pra penulis, penulis dituntut untuk dapat menentukan topik tulisan, menentukan maksud, menentukan tujuan, menentukan partisipan, menentukan genre tulisan, dan terakhir dapat membuat kerangka tulisan. Jadi kita ketahui bahwa salah satu tahap terpenting dalam menulis adalah tahap pra menulis. Dikatakan oleh riset dan beberapa penelitian bahwa hampir 80% dari keseluruhan prosesi menulis berada pada tahap pra menulis. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya tahap pra menulis pada keseluruhan prosesi menulis. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sengaja kami bahas tahap pra menulis. Dalam kegiatan tahap pra menulis yang diakhiri oleh kerangka tulisan, itu udah harus kita wujudkan kerangka tulisan itu. Nah, kerangka tulisan yang dimaksud dalam kajian ini kami sebut sebagai gambar pra menulis. Jadi, gambar pra menulis itu menggambarkan sebuah kerangka tulisan dihasilkan pada tahap pra menulis. Di sini ada 7 gambar pra menulis yang akan kami sajikan, di mana masing-masing gambar itu memiliki perbedaan susunan, perbedaan struktur, dan perbedaan komponen kerangka. Pertama, kami sajikan model pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini dipilah menjadi 3 bagian. Ada bagian pendahuluan atau pembuka, ada bagian inti dan penutup. Itu dikembangkan oleh adanya topik pilihan penulis, adanya pertimbangan penulis terhadap maksud, tujuan, genre, dan partisipan, maka muncullah topik tulisan. Nah, topik tulisan itu kita gambarkan menjadi 3 pilihan. Ada bagian pembuka, bagian inti, dan penutup. Nah, pada prakteknya nanti, seorang penulis itu akan mengembangkan topik-topik penjelas untuk topik utama dan ditempatkan pada bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Ini gambar pertama. Jadi kerangka penulisan digambarkan dengan 3 bagian. Bagian pembuka, bagian inti, bagian penutup. Oke, selanjutnya kita lihat gambar kedua. Di sini menggunakan gambar yang disebut dengan pendeskripsian. Jadi diawali dengan adanya topik,
kemudian dikembangkanlah topik-topik pendukung untuk menjelaskan suatu topik. Nah gitu. Jadi berbeda dengan gambar deskripsi tadi. Kalau deskripsi itu dikelompokkan 3 bagian, pembuka, inti, penutup. Sedangkan untuk model deskripsi, dari satu topik silahkan ditambah informasi-informasi lain. Dan itu digambarkan seperti hubungan dalam sebuah sentral sebagai topik utamanya dan didukung oleh topik-topik pendukungnya. Apakah harus 4? Tidak. Boleh lebih dari 4. Semakin jelas topik pengembangnya, maka semakin terdeskripsilah topik utama. Oke, jadi itu gambar pra menulis kedua, yaitu gambar model pendeskripsian. Selanjutnya, masih ada model prosedural. Nah, gitu. Ini diawali dengan adanya satu topik utama, kemudian diperjelas oleh topik-topik berikutnya, tapi antara topik penjelas itu harus menggambarkan suatu urutan, suatu langkah-langkah, suatu prosedur. Ya, misalkan ketika Anda membahas cara membuat, misalkan membuat roti. Oke, langkah kesatunya apa, keduanya apa, ketiga. Nah, itu menggambarkan langkah model prosedural. Jadi topik, gambarkan topik-topik penjelasnya dan harus menggambarkan sebagai sebuah langkah atau sebuah prosedur. Oke, gambar keempat. Ini untuk menggambarkan hasil perbandingan. Di sebuah topik dibahas melalui sub-subtopik atau topik penjelas dan isinya itu memperbandingkan. Ya, jadi sengaja di sini ada 2 bagian. Ada bagian pilihan kiri, pilihan kanan. Bisa nanti isinya perbandingan tentang persamaan perbedaan, besar kecil. Nah, intinya topik tadi digambarkan di dalam gambar sub-subtopiknya itu atau penjelasnya itu dikelompokkan. Ada yang satu kelompok, kemudian kelompok berikutnya itu sebagai perbandingannya. Apakah dibandingkan ukurannya, dibandingkan beratnya, dibandingkan harganya. Nah, jadi gambar keempat menggambarkan model perbandingan. Oke. Selanjutnya kita lihat model ke-5. Oke, di sini untuk menggambarkan topik dengan konsep kausalitas. Hubungan sebab akibat. Nah, di sini ditempatkan pada topik itu dipandang sebagai sebabnya, penyebabnya. Kemudian topik penjelasnya kita gambarkan sebagai akibat. Nah, maka ini disebut sebagai model kausalitas. Atau boleh dibalik, topik utamanya akibat, sebabnya kita bisa urai lebih dari satu. Jadi ini bisa bolak-balik sebetulnya. Jadi ada satu topik, kemudian topik-topik lainnya kita gambarkan sebagai topik penjelas pada topik utama. Gitu. Beda dengan prosedural, gitu. Kalau prosedural itu harus menggambarkan urutan, langkah-langkah daripada suatu topik, sedangkan di model kausalitas itu harus menggambarkan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Gambar ke-6 dari gambar pra menulis saya sebut dengan model problem solving. Nah, di sini digambarkan ada topik, terus kita uraikan topik penjelasnya itu ada sebagai problemnya dan ada solvingnya, solusinya. Ya, jadi hampir sama dengan pola kausalitas, tapi di dalam model problem solving itu problemnya, masalahnya, kemudian solusinya apa. Nah, itu jadi harus digambarkan adanya hubungan antara problem dan solvingnya. Oke. Jadi sudah ada 6 gambar tentang pra menulis. Nah, yang terakhir dari gambar ini adalah gambar
berdasarkan pengalaman indrawi. Ya, indrawi ini saya sebut sebagai pengalaman panca indera manusia. Ya, ada penglihatan, pendengaran, peraba, pengambu, dan pengecap. Nah, ini bisa digunakan sebagai strategi atau sebagai teknik untuk menggambarkan topik dalam sebuah tulisan. Caranya seperti ini. Kita buat dulu topik utamanya, kemudian kita kembangkan dengan model clustering. Kita buat satu klaster hasil pengalaman penglihatan, klaster kedua hasil pendengaran, klaster ketiga mungkin hasil pembau, klaster keempat pengecap, dan klaster kelima perabaan. Jadi sebuah topik dikembangkan melalui pengalaman indera dari manusia itu. Jadi nanti ada 5 klaster membangun sebuah topik. Nah, seluruhnya mungkin kalau kita kembangkan masih ada, tapi pada kesempatan ini dibatasi hanya sampai 7 model ditawarkan. Jadi intinya sajian kami saat ini fokus pada tahap pra menulis. Dan wujud dari pra menulis diwujudkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang menggambarkan kerangka sebuah tulisan. Kerangka tadi itu sebetulnya si topik utama itu dia sudah hasil ramuan dari adanya maksud, adanya pertimbangan tujuan, ada pertimbangan partisipan, dan genre tulisan. Jadi sekerangka ini yang tadi disebut topik pilihan itu sebetulnya di dalam topik itu di balik itu sudah ada tentang latar belakang, mengapa maksud topik itu dipilih. Nah, kemudian ada tujuan, ada target apa yang ingin dicapai dengan topik itu. Kemudian partisipannya siapa sebagai pembaca tulisan dari topik pilihan tadi. Kemudian genre-nya nanti mau dibuat jenis apa tulisannya? Apakah naratif, deskriptif, eksposisi, persuasif, atau argumentatif, atau bahkan anekdotikal atau anekdot. Nah, itulah. Jadi dikatakan tadi di awal bahwa pra menulis menjadi hal terpenting dalam tahap menulis. Sebelum dilakukan tahap penulisan dan pasca menulis. Oleh karena itu, seorang penulis harus betul-betul berhasil dalam tahap pra-menulis ini. Dipandang berhasil pada tahap pra-menulis, ini apabila penulis dapat menggambarkan rencana tulisannya. Adapun cara penggambarannya dalam pra-menulis tadi ditawarkan ada 7 model. Pertama, model pelaporan. Kedua, model perdeskripsian. Ketiga, model prosedural. Keempat, model perbandingan. Kelima, model kausalitas. Keenam, model problem solving. Dan ketujuh, model pengalaman indrawi. Oke, ketujuh model itu dalam topik ini disebut sebagai gambar pra menulis. Dengan menguasai gambar model-model dalam sajian ini, diharapkan Anda bisa berhasil melaksanakan tahap pra menulis. Dengan demikian, semoga sajian ini menjadi jalan pembuka Anda untuk menjadi penulis produktif dan penulis profesional. Oke, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.